Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan tips membeli mobil baru. Teman-teman berencana untuk membeli mobil baru dalam waktu dekat? Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Pertama, tidak masalah tentu ketika kita sudah punya dana yang cukup untuk membeli mobil baru secara cash ya. Ini tentu saja menjadi pilihan yang tepat ketika kita membeli cash karena memang dana sudah tersedia. Tetapi yang menjadi permasalahan atau perlu dipikirkan secara matang ketika kita tidak cukup memiliki dana untuk membeli mobil secara cash. Oke, makanya pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana sebaiknya ketika kita membeli mobil secara kredit. Baik ya, membeli mobil memang ada dua pilihan, yaitu yang pertama secara cash dan yang kedua secara kredit. Ini tentu ada plus minusnya. Pasti kalau membeli mobil secara kredit, jatuhnya ketika ditotal dari DP sampai dengan angsuran terakhir, totalnya itu pasti lebih banyak, lebih besar dibanding ketika kita membeli mobil cash. Tetapi kelebihan dari mobil ketika kita membeli mobil secara kredit itu sudah tercover asuransi. Biasanya tahun pertama itu all risk, bahkan bisa sampai tahun terakhir atau angsuran terakhir itu di cover seluruhnya oleh asuransi. Ini tentu sesuai dengan kalkulasi dari besarnya angsuran kita. Memang kalau kita membeli secara cash itu kita tetap bisa ikut asuransi, tapi itu di luar dari angsuran atau kredit. Jadi kita mengeluarkan biaya sendiri untuk membayar premi atau asuransi itu sendiri. Tentu ini lebih fleksibel, kita bisa memilih asuransi yang tahunan, yang all risk atau tidak. Ini disesuaikan dengan budget atau keinginan kita. Atau kita memilih tidak mengasuransikan pun tidak masalah, karena itu kembali ke pilihan kita dan tidak terikat. Secara kredit juga akan mendapatkan cashback atau diskon itu lebih besar dibanding dengan ketika kita membeli mobil secara cash. Oke, permasalahannya kembali lagi, kita mau tidak mau harus membeli secara kredit karena terbatasnya dana atau anggaran. Terkait dengan pembelian mobil secara kredit, saran saya itu siapkan kita sebisa mungkin punya DP semaksimal mungkin. Jadi karena otomatis ketika DP kita itu semakin besar, jumlah tanggungan angsuran kita semakin sedikit. Berbeda ketika kita DP-nya semakin kecil, maka angsuran yang harus kita tanggung beserta bunganya itu semakin besar. Boleh teman-teman kalkulasi, hitung sendiri ya ketika nanti sudah ketemu dengan sales atau pihak leasing ya. Bisa dibandingkan antara DP yang kecil dengan DP besar dengan metrik angsurannya per bulannya dengan jangka waktu yang sama. Kemudian sebenarnya kredit ini kan kita bisa langsung ke leasing atau lewat bank. Katakan kita kalau ke leasing memang prosesnya lebih mudah. Misalnya ada PI checking pun itu tidak seribet ketika kita mengambil pinjaman ke bank, apalagi untuk pembelian yang bersifat konsumtif ya, untuk membeli mobil atau kendaraan. Ini ketika di leasing ini prosesnya tidak serumit
serigit ketika kita mengajukan ke bank. Itu keuntungan ketika kita mengambil kredit ke leasing. Tapi ketika kita mengambil ke bank, kita punya ini keuntungan yang jelas. Kalkulasi hitung-hitungan total jumlah yang harus kita keluarkan sampai dengan lunas itu lebih besar ketika kita mengambil kredit langsung ke leasing, karena bunganya itu ternyata lebih besar leasing dibanding ketika kita mengambil pinjaman di bank. Maka saran saya, kalau masih memungkinkan, ambillah pinjaman ke bank untuk membeli secara cash. Jadi nanti kita membeli mobil secara cash, tapi kita setiap bulan itu harus mengangsur ke bank, bukan ke leasing. Ini secara kalkulasi total besar dana yang harus kita keluarkan sampai dengan lunasnya mobil atau angsuran itu lebih kecil ketika kita mengambil kredit di bank untuk membeli mobil dibanding kita langsung membeli melalui leasing. Begitu. Kemudian yang perlu digarisbawahi menjadi catatan penting, jangan sampai kita membuka dua lubang atau dua pinjaman. Katakan kita untuk DP pinjam ke bank untuk membeli mobil secara kreditnya ke leasing. Nah, ini memang di awal seolah-olah menguntungkan kita ya, tapi perlu diingat kita ke depannya perlu misalnya punya tanggungan dua lubang yang harus kita angsur ya, apalagi kalau kita penghasilannya tidak tetap ya per bulannya. Nah, ini jangan sampai terjadi kredit kita di leasing macet, mobil ditarik, kita nggak dapat pengembalian, kita sudah nggak pegang mobil, mobilnya sudah lepas, tapi kita masih punya tanggungan ke pihak perbankan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan secara masak-masak. Yang jelas, pesan saya, kalau kita memang harus membeli mobil secara kredit, kita harus satu pintu atau satu lubang. Opsi yang pertama, sebaiknya saran saya pilihlah untuk membeli mobil dengan mengambil pinjaman ke bank. Jadi kita membeli mobilnya secara cash ke dealernya. Ini jadi urusannya nanti terkait dengan mobil sudah selesai, kita punya pinjaman ke bank ya. Atau yang kedua, ketika memang kita tidak memungkinkan untuk pinjam ke bank, kita bisa alternatif terakhir yaitu kredit melalui leasing, tentu dengan plus minus ya, tapi oke, mungkin itu sedikit sharing dasar dari saya, semoga bermanfaat. Yang jelas, ketika kita membeli mobil, yang penting pertimbangkan secara masak-masak, perhitungkan kalkulasi, terutama dengan pengeluaran dan kesanggupan kita untuk membayarnya ketika kita membeli secara kredit. Oke, demikian guys, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.